Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suyitno MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Telaah Fisika Sekolah Menengah 3. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan kali ini yaitu listrik statis yang akan dibawakan oleh kelompok 2. Sebelum kita masuk membahas materi listrik statis, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Anggotanya yaitu saya sendiri, Lia Rilok Tapera, dan Siti Maimunah. Di sini kami akan menyampaikan beberapa submateri listrik statis, yaitu yang A, konsep muatan listrik dan listrik statis, yang B, besaran-besaran yang timbul akibat interaksi listrik statis, yang C, hukum, teori, dan prinsip yang terdapat pada listrik statis, yang D, model percobaan, dan yang E, teknologi beserta prinsip kerjanya. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Fenomena terjadinya petir. Petir merupakan salah satu contoh dari fenomena listrik statis. Karena terjadi sebab adanya perpindahan elektron, petir hanya muncul dengan waktu yang singkat. Ketika elektron bebas berhasil pindah tempat, maka petir akan hilang. Ketika langit kelebihan elektron, petir pun muncul mengarah ke daerah yang memiliki elektron yang lebih sedikit, karena elektron di langit yang sudah terlalu menumpuk. Petir pun akan secara cepat menyambar benda-benda tinggi yang ada di bumi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Hujan lebat suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan langit tersebut terlihat petir atau halilintar. Tapi tahukah kamu faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari? Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara, maka petir akan terjadi lebih dahulu dibanding guntur. Selanjutnya, contoh fenomena atau fakta lainnya. Untuk penjelasannya, mari kita lihat video berikut ini.
Sedangkan penerapannya dapat kita temui pada beberapa alat berikut. Yang pertama, mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik positif pada plat mesin fotokopi, menciptakan bidang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Toner menjadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir gelas kecil di baki pengembang. Pola toner dipindahkan di atas secari kertas kosong dan dipanggang di atasnya. Kedua, penangkal petir. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan yang tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan bahan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat, sehingga bangunan yang disambar petir tidak akan hancur. Yang ketiga, gejala antara penggaris plastik dan rambut kering. Pada awalnya, penggaris dan rambut netral atau jumlah proton dan elektronnya sama. Pada saat digosok, maka elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra. Akibatnya, batang kaca bermuatan positif sedangkan kain sutra bermuatan negatif. Selanjutnya, A. Konsep muatan listrik dan listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Kata listrik atau electricity berasal dari bahasa Yunani, yaitu elektron yang berarti ampere. Gejala listrik telah diselidiki sejak tahun 200 sebelum Masehi oleh Thales, seorang ahli filsafat dari Miletus, Yunani kuno. Muatan listrik statis terbagi menjadi dua muatan, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Perlu diingat bahwa semua benda terbuat dari atom, di mana setiap atom biasanya memiliki jumlah elektron dan proton yang sama. Muatan listrik positif proton dan muatan negatif elektron saling menetralkan. Tapi jika keseimbangannya ini terganggu, benda menjadi bermuatan listrik. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut. Kalian. Kemudian dekatkan ke potongan kertas kecil tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kertas kecil akan terangkat ke penggaris yang baru saja digosok-gosokkan. Kenapa bisa terjadi demikian? Yuk kita bahas dalam video kali ini. Subscribe channel Mr. Quick. Potongan kertas kecil tersebut terangkat dan sebagian akan menempel dikarenakan adanya listrik statis. Waduh, apa nih listrik statis? Sebelum ke sana, kita akan bahas dulu konsep dasar listrik statis. Karena berbicara mengenai listrik nih, tentu tidak akan lepas dari muatan listrik. Listrik statis atau elektrostatik membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan statis atau diam. Kita harus ingat struktur atom terlebih dahulu. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang mengambil bagian dalam reaksi kimia, di mana atom bersifat netral. Secara elektrisitas, atom tersusun atas inti pusat yang bermuatan positif atau proton, netral atau neutron, dan dikelilingi oleh satu atau lebih elektron yang bermuatan negatif. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan
dikatakan bermuatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sebaliknya, dikatakan bermuatan negatif apabila elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, sedangkan benda yang tidak memiliki muatan atau jumlah muatannya sama disebut netral. Benda yang memiliki muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak ketika didekatkan satu sama lain. Sebaliknya, benda yang mempunyai muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Ya, gaya listrik disebut gaya Coulomb. Dan subscribe channel Mr. Click ya. Yuk kita coba tarik ke belakang. Kita bahas bagaimana penggaris dapat menarik kertas-kertas kecil. Muatan listrik itulah yang menyebabkan suntikan kertas kecil dapat tertarik ke penggaris. Penggaris plastik yang dikosongkan pada rambut bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik kelebihan elektron. Nah, karena muatan listrik itulah penggaris plastik jadi bisa mengerahkan kekuatan pada kertas dan menariknya mendekat. Masih banyak yang dibahas di listrik statis. Lanjut part 2 ya. Pokoknya TikTok, tapi nggak mau. Selanjutnya B. Besaran-besaran yang timbul akibat interaksi listrik statis. Yang pertama, gaya Coulomb. Menurut Coulomb, dua muatan yang didekatkan akan bekerja gaya tarik atau gaya tolak yang besarnya sebanding dengan perkalian kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Yang kedua, medan listrik. Medan listrik adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang mempengaruhi muatan listrik lain di daerah tersebut, sehingga mampu menarik maupun menolak muatan di sekelilingnya. Medan yang bermuatan positif dan selalu mendekati pusat medan yang bermuatan negatif. Besar, kuat medan listrik dirumuskan melalui persamaan berikut, yaitu E sama dengan F per Q0 atau E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Merupakan gaya. Dalam listrik statis, gaya tersebut disebut gaya Coulomb. Apa gaya Coulomb? Apa yang harus kita ketahui tentang gaya Coulomb? Simak video berikut ini. Terkait dengan sifat muatan listrik, ahli fisika asal Prancis Charles Augustin Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Konsep yang ia temukan selanjutnya disebut dengan Coulomb. Pada dasarnya, Coulomb menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan Coulomb, dapat dinyatakan bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. Besarnya gaya tarik-menarik muatan listrik sejenis atau tolak-menolak muatan listrik tak sejenis antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda. Ingat, sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Secara matematis, hukum Coulomb dapat ditulis dengan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi, F ini merupakan gaya Coulomb dengan satuan Newton. K adalah konstanta yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb pangkat 2. Q1 adalah besar muatan 1 dengan satuannya Coulomb. Q2
adalah besar muatan 2 dengan satuannya juga kolom. R adalah jarak muatan dengan satuannya pastikan meter ya sahabat. Beberapa catatan penting tentang persamaan kolom antara lain. Persamaan ini hanya berlaku untuk muatan titik. Artinya dimensi kolom tidak diperhatikan. Nah, catatan lain itu adalah nilai konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom pangkat 2 hanya berlaku untuk muatan dalam vakum atau udara. Untuk medium lain, nilainya tentu berbeda. Namun, pada materi ini kita anggap ideal dengan konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, catatan yang ketiga nih, bila Q1 dan Q2 bertanda sama, maka F akan bertanda positif. Tanda F positif menunjukkan bahwa kedua muatan tolak-menolak. Sebaliknya, tanda negatif menunjukkan gaya yang saling tarik-menarik. Nah, bagaimana perhitungannya? Lanjut part 3 ya. Wah, makin kayak TikTok aja nih. Intinya tetap satu. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siti Maimunah. Baik, terima kasih Saudari Lia. Sebelum kita berlanjut ke materi ketiga yaitu energi potensial listrik dan potensial listrik, mari kita saksikan dulu video ini mengenai medan listrik. Mengapa dua muatan bisa saling tarik-menarik atau tolak-menolak? Karena adanya gaya kolom. Benar, tidak salah. Namun misalnya muatan ini diletakkan jauh, bahkan sangat jauh, apakah masih akan ada gaya kolom? Karena demikian, katanya penting ada dua muatan jenis atau beda jenis. Nah, jangan pikir panjang. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Setiap orang pasti punya pesona untuk menarik lawan jenis. Begitu juga muatan. Pesona ini pasti punya batasan. Kalau sangat jauh, dia nggak akan terlihat. Benar bukan? Jadi, nggak akan ada yang tertarik. Berarti cukup ya video ini. Tahan. Pesona dalam manusia itu ibarat medan listrik dalam muatan. Wih, kayak melakonis banget nih. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah area atau daerah di sekitar muatan listrik. Bisa dibilang tempat lingkup sekitar yang memungkinkan adanya gaya listrik. Begini, apabila suatu benda bermuatan listrik berada di daerah tersebut, maka akan mendapatkan gaya listrik. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik. Adanya elektron, ion, atau proton pada ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik sendiri memiliki 3 sifat, antara lain yang pertama, garis gaya medan listrik tidak pernah berpotongan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, garis-garis gaya medan listrik selalu mengarah radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam menuju muatan negatif. Yang ketiga, tempat di mana garis-garis gaya medan listrik yang rapat menunjukkan medan listrik itu kuat. Sebaliknya, tempat di mana garis-garis gaya medan listrik itu merenggang menunjukkan medan listrik yang lemah. Nah, besar medan listrik dari suatu benda dinamakan kuat medan listrik. Kuat medan listrik merupakan gaya persatuan muatan listrik pada titik tersebut. Secara matematis, rumus kuat medan listrik adalah E sama dengan F dibagi Q. Dengan E merupakan kuat medan listrik. Satuannya adalah Newton per kolom. F itu adalah gaya kolom. Dan Q adalah muatan listrik benda dengan satuannya kolom. Atau sahabat bisa juga apabila belum mengetahui gayanya, sahabat bisa menghitung dengan cara E sama dengan K kali Q per R kuadrat.
Tentu dengan I-nya sama ya, adalah watt medan listrik. Dengan satuannya adalah Newton per kolom. K adalah konstanta. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. I adalah muatan listrik. R adalah jarak dari titik ke muatan sumber medan listrik. Dan ini satuannya meter. Nah, gimana perhitungannya? Contoh soal lagi dong. Lanjut part selanjutnya ya, supaya sahabat bisa memahami bagaimana Baik, nah tadi kan sudah dibahas mengenai besaran-besaran pada listrik statis ini. Yang pertama tadi ada gaya kolom, yang kedua ada medan listrik. Nah, jadi kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu ada energi potensial listrik dan potensial listrik. A. Energi potensial listrik. Setiap ada medan gaya, maka akan melibatkan usaha dan energi. Usaha merupakan perubahan energi potensial, di mana dirumuskan menjadi EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R. Di mana energi potensial listrik merupakan besaran skalaar, berarti tidak memiliki arah. B. Potensial listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai perubahan potensial persatuan muatan, dan potensial listrik adalah besaran skalaar yang dituliskan sebagai berikut, yaitu delta P sama dengan K dalam kurung 1 per R2 dikurang 1 per R1. Yang keempat, besarannya yaitu ada kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah alat atau komponen yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik yang besar untuk sementara waktu. Sebuah kapasitor terdiri atas keping-keping logam yang disekat satu sama lain dengan isolator. Isolator penyekat disebut zat dielektrik. Beberapa kegunaan kapasitor yaitu antara lain sebagai berikut. A. Menyimpan muatan listrik. B. Memilih gelombang radio atau tuning. C. Sebagai perata arus pada rectifier. D. Sebagai komponen rangkaian starter kendaraan bermotor. E. Memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil. Dan F. Sebagai filter dalam satu daya atau power supply. A. Kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor menyatakan kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Kapasitas atau kapasitansi dilambangkan dengan C, yang satuannya adalah farad. Didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan listrik Q yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial P antara kedua keping. Secara matematis, kapasitas kapasitor dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan Q per P. 1. Kapasitas kapasitor keping sejajar dirumuskan sebagai berikut, C sama dengan Q per P sama dengan Q per QD per A epsilon 0 sama dengan A epsilon 0 per D. 2. Kapasitas kapasitor bola konduktor dirumuskan C sama dengan Q per P sama dengan R1 dikali R2 per K dalam kurung R2 dikurang R1. Untuk bola terisolasi dirumuskan sebagai C sama dengan 4V epsilon 0 sama dengan R per K. Yang ketiga ada kapasitas kapasitor silinder dirumuskan sebagai C sama dengan 2V epsilon 0 L per lanan L2 per R2 per R1. B. Rangkaian kapasitor. Rangkaian yang pertama ada rangkaian seri. Untuk memperoleh nilai kapasitas kapasitor yang lebih kecil daripada kapasitas semula adalah dengan menyusun beberapa kapasitor secara seri. Apabila rangkaian kapasitor seri diberi beda potensial, pada setiap kapasitor memperoleh jumlah muatan yang sama, meskipun besar kapasitasnya berlainan. Nah, karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, muatan pada tiap-tiap kapasitor sama, yaitu sama dengan muatan pada kapasitor pengganti, atau Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Qn. Yang kedua, beda potensial pada ujung-ujung kapasitor pengganti sama dengan penjumlahan beda potensial seluruh kapasitor yang dirangkai, atau P sama dengan P1 plus P2 plus Pn. Yang ketiga, besar kapasitas pengganti seri dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu 1 per Cs sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per Cn. Yang kedua ada rangkaian paralel. Untuk karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, muatan kapasitor pengganti sama dengan jumlah muatan tiap-tiap kapasitor, atau Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Qn.
Yang kedua, beda potensial tiap-tiap kapasitor sama dengan potensial sumber. Atau P sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan Pn. Yang ketiga, ada besar kapasitas pengganti seri dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu maksudnya besar kapasitas pengganti paralel dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu Cp sama dengan C1 ditambah C2 ditambah Cn. Yang ketiga, ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Penyelesaian soal ini menyelesaikan hubungan beberapa kapasitor yang dapat ditentukan seri atau paralelnya terlebih dahulu. Submateri yang ketiga yaitu hukum, teori, dan prinsip yang terdapat pada listrik statis. Yang pertama ada hukum-hukum. Ada dua hukum di sini, yaitu hukum kolom dan hukum Gauss. Hukum kolom, gaya tarik-menarik atau gaya tolak menolak antara dua muatan listrik disebut gaya kolom. Apabila dua muatan yang berdekatan jenis muatannya sama, maka gaya kolomnya akan tolak menolak. Sebaliknya, jika muatannya berbeda jenis, maka akan tarik-menarik. Yang bunyi hukum kolom sendiri sebagai berikut. Besar gaya tolak menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Yang kedua, hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah aljabar garis-garis gaya magnet atau flux listrik yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah aljabar muatan listrik di dalam permukaan tersebut. Untuk teori, yaitu ada teori atom. Menurut John Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi lagi. Ukuran atom sangat kecil sekali, berukuran miliaran kali lebih kecil daripada tipisnya sehelai rambut. Hasil percobaan para ahli menemukan bahwa sebuah atom terdiri atas neutron, proton, dan elektron. Di tengah-tengah atom terdapat bagian padat yang hampir seluruh massa atom terkumpul di dalamnya yang disebut sebagai inti atom. Adapun inti atom disusun oleh neutron dan proton yang massanya hampir sama. Kedua partikel tersebut disebut nukleon. Inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak mengelilinginya dengan jarak yang sangat jauh. Elektron-elektron tersebut mempunyai kecepatan yang luar biasa dalam mengelilingi inti atom. Dalam 1 detik, elektron tersebut bisa mengelilingi inti sebanyak miliaran kali. Elektron bermuatan listrik negatif, sedangkan proton bermuatan listrik positif, dan neutron bersifat netral atau tidak bermuatan. Sebuah atom disebut netral jika jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Untuk sebuah benda yang kelebihan elektron, benda tersebut dikatakan bermuatan listrik negatif, sedangkan untuk benda yang kekurangan elektron atau kelebihan proton disebut dengan benda yang bermuatan listrik positif. Yang ketiga, ada prinsip atau asas pada listrik statis, yaitu yang pertama, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam, dan perpindahan arusnya terbatas. Yang kedua, listrik statis dihasilkan dari gesekan benda, dan yang ketiga, listrik statis tidak bisa dialirkan dalam suatu rangkaian. Kita berlanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu yang keempat, ada model percobaan. Nah, pada model percobaan ini, percobaannya berupa balon yang digosokkan ke sebuah jaket yang berbahan kain wol, kemudian juga digosokkan ke dinding tembok. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Menjunike. Kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa fenomena listrik statis yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis itu sendiri adalah suatu gejala yang ditimbulkan karena adanya perbedaan muatan listrik pada suatu benda. Salah satunya dengan cara digosok. Salah satu contoh peristiwa listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ketika menyisir rambut yang kering dengan menggunakan sisir plastik akan menimbulkan bunyi gemericik. Jika sisir itu didekatkan pada potongan kertas, maka sisir plastik akan menarik potongan kertas tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Fenomena ini
ini dapat terjadi karena ketika sisi plastik digosokkan ke rambut, maka terjadi ketidakseimbangan muatan listrik pada benda, karena elektron pada rambut pindah ke sisi plastik, sehingga sisi plastik akan kelebihan elektron. Akibatnya dapat menarik potongan kertas. Agar lebih memahami konsep listrik statis, mari kita simak simulasinya dengan menggunakan aplikasi Pen Simulation. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengamati perubahan muatan listrik yang terjadi pada balon dan jaket yang berbahan wool. Pada simulasi ini, kita dapat menampilkan semua muatan yang terdapat pada balon, jaket yang berbahan wool, dan dinding tembok. Percobaan yang pertama adalah kita akan mengamati perubahan muatan listrik yang terjadi ketika balon digosok-gosokkan ke kain wool. Kemudian pada percobaan yang kedua, kita akan mengamati peristiwa yang terjadi ketika balon yang telah digosokkan ke kain wool kita dekatkan ke dinding tembok. Coba perhatikan peristiwa berikut ini. Ketika balon kita gosok-gosokkan ke kain wool, maka elektron dari kain wool akan berpindah ke balon, sehingga balon akan kelebihan elektron, sedangkan kain wool akan kekurangan elektron. Akibatnya terjadi daya tarik-menarik antara kedua benda tersebut. Selanjutnya, ketika kita dekatkan balon yang bermuatan negatif pada dinding tembok yang netral, terjadi pemisahan muatan listrik pada dinding tembok. Muatan negatif pada tembok akan ditolak menjauhi muatan negatif pada balon. Sedangkan muatan positif terdistribusi di permukaan dinding tembok. Akibatnya, terjadi gaya tarik-menarik antara tembok dengan balon, sehingga balon akan menempel cukup lama pada tembok. Demikianlah materi mengenai fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Dan Baik, kita lanjut ke materi atau submateri yang terakhir, yaitu teknologi dan prinsip kerja dari listrik statis. Yang pertama ada printer laser, di mana ketika setelah kita memprint kemudian keluar hasil berupa kertas, maka ketika kita pegang kertas itu akan terasa panas. Nah, itulah bukti adanya fenomena dari listrik statis ini pada printer laser. Yang kedua ada generator Van de Graaff. Nah, generator Van de Graaff ini adalah alat peraga yang didesain untuk menghasilkan listrik statis, yang mana listrik statis yang dihasilkan ini sangat besar. Karena ketika kita mencoba memegang atau menggosok pada bagian kubahnya, maka rambut kita akan otomatis terangkat. Mungkin bisa kita lihat pada video berikut ini. Try them out. You could actually pull the top off of the Van de Graaff and look inside. What you would see is a roller at the top, one at the bottom, and a belt that sits on those two rollers. When we turn the motor on, that belt starts to spin really fast, and as it spins, there's a little metal cone that strips away electrons. Nah, bisa kita lihat tadi pada video. Oke, lanjut untuk contoh teknologi dan prinsip kerja yang ketiga, yaitu pada alat musik theremin, di mana fenomenanya ini bisa kita lihat karena cara memainkan alat musik ini tidak menggunakan alat atau tangan misalnya, tetapi tidak melalui sentuhan seperti itu. Baik, itu saja dari kelompok 2 mengenai listrik statis ini. Salah hilap kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.